Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'inna innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu jamaah yasin dan salawat yang berhormati, yang sama-sama insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita selalu tidak lupa untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas daripada karunia Allah juga kita pada malam hari ini bisa melaksanakan acara rutin kita, yaitu setiap malam Jumat ba'da Isya kita melaksanakan urunan silaturahmi dengan membaca yasin dan juga membaca salawat. Kemudian bisa kita membaca tahlil dan doa awal. Mudah-mudahan kita saudara taat diberikan oleh Allah kesehatan yang berkah, kemudian diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang sehat, kesehatan yang berkah, umur yang sehat, tentunya kesehatan yang umur kita pergunakan untuk ketaatan dan melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali kita mati dengan bersama iman, mati dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga tentunya kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada para keluarga, para sahabat, kepada para pengikut setia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita dan orang-orang selanjutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah hari ini kita berada pada tanggal 4 daripada bulan secara matematika umur kita bertambah, yang asalnya 30 jadi 31, yang asalnya 50 jadi 51. Namun pada hakikatnya seiring dengan bergantinya tahun, umur kita semakin berkurang daripada jatah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita mau memperak rumah itu bayar setahun 12 bulan, sebulan bayar 13 bulan, kemudian jalan pulang sebulan hingga 10 bulan. Nah, saya dulu umur kita. Nah, dengan nikmat umur yang masih diberikan oleh Allah, masih ada pada kita nikmat umur ini, kita pergunakan, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah, melakukan amal-amal kebaikan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jangan sampai kita menyesal berdiri. Nyata menyesal berdiri. Ada nama itu udah apa ya? Nanti ada orang mainan sapi kampungnya menyesal berdiri. 12. Jangan sampai kita menyesal berdiri, apalagi menyesal di akhirat. Rabbana aksarna
menyesal lakinna muqinun. Menyesal, minta burikangan ke dunia, minta burikangan pulang. Bila diberikan berjanji karena anak melakukan amal-amal saleh, amal kebaikan dan takwa kepada Allah. Tapi penyesalan yang sedemikian sudah kada berguna lagi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal karena kita rajin dan giat istiqomah di dalam melakukan ketakwaan kepada Allah, melaksanakan amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ulun hendak membicarakan tentang sifat yang terpuji, yaitu amanah. Amanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat amanah adalah salah satu daripada sifat Rasul Allah. Apa itu amanah? Kepercayaan, bisa dipercaya. Tentang amanah ini Allah pernah menawarkan kepada langit dan bumi sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Tapi bumi, langit, gunung menolak terhambur karena takutan, khawatir kada sanggup melaksanakan amanah tersebut. Namun manusia sanggup memikul, sanggup dibebani dengan amanah. Karena apa? Setiap yang beresiko, kalau amanah itu diberikan kepada kita, kita bisa melaksanakannya dengan baik, tentu kebaikan yang akan didapat dan kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah. Apa itu amanah? Amanah. Amanah Allah kepada kita wajib taat kepada perintah-perintah Allah, melaksanakan segala perintah Allah, segala yang dikaruniakan Allah itu amanah. Kita wajib mempergunakannya kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan jangan sampai mempergunakan atau melaksanakannya segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya amanah itu Allah serahkan kepada langit, bumi, gunung, namun langit dan bumi itu menolak karena khawatir ada sanggup melaksanakan. Dan amanah adalah salah satu dari sifat terpuji dan merupakan salah satu dari sifat Rasul Allah. Dan amanah itu tersendiri ada beberapa bagian. Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dianugerahkan oleh Allah, apa yang diberikan oleh Allah, kita wajib taat, wajib mempergunakannya kepada Allah. Dan amanah kepada manusia tentu ada keterkaitannya dengan hak dan kewajiban. Setiap yang berisiko, manusia wajib berisiko, sanggup dan menerima amanah yang diberikan oleh Allah. Tentu kalau kita bisa melaksanakannya dengan baik, sifat ini dengan baik, kita tidak hianat, kita tidak curang, tentu kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya dekat itu dia kada tahu bisa lagi. Kalau bisa dekat kepada seseorang itu ada memandang penampilan, ada memandang kayak apa lagi. Kalau sudah ada bisa dokter spesialis praktek, karena spesialis banyak yang datang, yang pakai mobil, yang harap-harap pakai mobil, yang sugi-sugi, para pejabat datang terus antri, pakai nomor masuk teko 5 menit, masuk teko ada yang 7 menit, ada yang 10 menit. Sekali masuk, saya orangnya bisa beda tingkat saja. Angkanya 5 menit, 10 menit.
Terus saya minyak baju masuk. Kalinya sejak masuk. Apa? Ini pakai benang masuk sejak. Setelahnya ada pasien yang lain oh hanya berhutang dalam ini mau urut dokter. Saking karena sudah dekat dalam dokter ada itu dokter ada sama dokter. Orang pejabat tinggi kita bohong itu sidik sejak. Kalau sidik berhutang di dalam dokter. Amanah. Nah itu beresiko, tapi kalau kita bisa melaksanakan amanah tersebut, kita akan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah dengan Allah kepada Allah Subhanahu. Amanah kepada sesama manusia tentu ada hak dan kewajiban. Yang pertama, amanah kepada sesama manusia tentu ada hak dan kewajiban. Amanah sesama manusia berupa kita dititipi suatu barang, berupa kita dititipi suatu jabatan, berupa kita dititipi suatu pekerjaan. Kalau kita dititipi jabatan, kita harus mempergunakannya dengan semestinya, tidak korupsi, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Amanah berarti. Kalau kita dititipi pekerjaan, ambil contoh yang nyaman saja. Misalnya dia berulang rumah adalah dia mengira Allah. Akhirnya antara dia dan ulun timbul kesepakatan kayak pacaran kerjanya, apakah burungan, apakah harian. Terus sepakat misalnya harian, misalnya sepakat harian. Jadi jalur berapa? Kejadian kayak apa? Misalnya kalau 100.000 sehari. Jadi jalur 100.000 kayak apa? Kalau misalnya masuknya jam 8, karena jam 11 istirahat, jam 1 masuk pulang, jam 4 istirahat. Nah setelah kesepakatan terjadi, ulun mengakui, pihak mengakui, itu namanya ulun menerima amanah dari pihak. Menerima amanah dari jam 8 ulun masuk, kemudian jam 11 istirahat, kemudian jam 1 masuk kembali, kemudian jam 4 baru ulun menerima amanah dari dia. Yang ada ulun tetap harus konsekuen dengan perjanjian tersebut. Itu namanya amanah. Nah di luar kesepakatan pegawai, misalnya pegawai tapi dia kena mau mendatangkan bahannya misalnya, anggaplah misalnya pasirnya ada, itu mana salah ulun. Ulun datang walaupun ulun berdiam karena dikerjakan karena itu mana salah ulun, salah. Yang penting ulun jam 8 akhir, jam 11 istirahat, jam 1 masuk, jam 4 boleh aman. Ada pun dua yang dikerjakan selama ulun mau rumah tadi. Walaupun di rumah itu ulun jangan sampai mengerjakan sesuatu hal yang tidak ada kepentingannya dengan rumah. Misalnya di rumah tadi ulun mau kursi. Di rumah biasa kursi itu di rumah ulun itu ada korupsi, itu tetap ada kursi, itu tetap namanya ada amanah. Karena pekerjaan tidak ada keterkaitannya, kita memakai waktu yang telah dipakai sepakati, kita ulang kursinya untuk belum diterima, itu ada amanah. Tentang amanah, baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, artinya saking malam, kalau Nabi SAW, la imana la amanata lahu waladina liman la ahdalahu. Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak memenuhi janji. Jadi Rasulullah menganggap orang yang tidak amanah itu tidak sempurna imannya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita jangan sampai ya sedemikian. Orang yang tidak amanah itu tidak sempurna imannya.
Dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak memenuhi janji. Hadis riwayat Ahmad. Cuma kadang-kadang kita ampun orang, penyakit orang kita tahu, penyakit orang kita bisa membaca, tapi penyakit diri sendiri. Diceritakan ada seseorang yang menyadap mengolah gula apa, gula merah tanah mengolah gula. Jadi gula ini dianggap di suatu warung, anggap suatu kios atau pola. Dianggap kadang-kadang kumpul, kadang-kadang dimau. Nah, ketika dianggap yang punya toko, yang punya warung ini ada santai-santai mencoba menimbang gula apa yang diadakan seorang kita ini mencoba menimbang. Sekali ditimbang ternyata 9 on sampai sekilo. Padahal hanya berkilo 9 on kurang seon. Begitu datang esok harinya orang toko langsung bawa main. Sampian ini sudah bertahun-tahun mengandap gula merah di sini, sudah turun. Sudah bertahun-tahun lagi. Setelah bertimbang gula sampian cuma 9 on, sampian kepada 10. Berarti selama bertahun-tahun ini dia curang, dia curang. Timbangan sampian kurang. Ujaran tukang gula apa ulur di rumah ada berisi bensin, ulur di rumah ada berisi alat untuk menimbang. Batu bensin ulur ada, ulur lokal gula sekilo gula putih oleh sampian, ulur timbang, ulur bandingkan gula putih sekilo pian dengan gula apa dan ulur. Berarti dia gula apa? Gula putih pian yang kurang bertahun-tahun belum memakai. Nah ini tandanya kesalahan orang lain, jadi kita tahu kesalahan diri kita. Jadi bukan gula orang. Ulur mengambil gula biar sekilo gula putih. Ulur bawa ke rumah itu sebagai daging sebelahnya. Ulur timbang sama. Biar menyambar ulur bertahun-tahun dalam kesaliruan 9 on. Berarti dia 9 on 2 ulur patu-patu dari dia. Itu manusia. Kesalahan orang lain bisa benar-benar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun, barang siapa yang menginginkan upahnya, ini kembali kita. Barang siapa yang menginginkan upahnya dengan sempurna. Artinya misalnya gaji tadi 100.000. Ulun hendak purna, hendak tetap 100.000, jangan dikurangi. Barang siapa yang hendak upahnya dengan sempurna serta tidak ingin dikurangi bagiannya sedikit pun, maka hendaklah ia tidak mengurangi sedikit pun dari jam kerjanya untuk sesuatu yang kepentingan kerja. Nah, jadi bila kita hendak upah ulun hendak upah 100.000 bulan yang kurang, ulun harus menjaga jam waktu kerja jangan sampai dikurangi. Maka kita ini kadang-kadang upahnya kemana? Upah itu kurang. Boleh kadang-kadang dikurangi, tapi jam kerja kita diperhatikan. Ini ciri-ciri orang yang maaf. Kalau misalnya ulun secara pribadi, ulun kerja ibadah yang ulun ada amanah, ulun jam kerja ulun curang, yang kadang-kadang ulun di jam 11 istirahat, ulun jam setengah 11 sudah istirahat. Yang kadang-kadang dia bertahun bulan, ulun nyaman. Jadi kalau melakukan seperti ini, nah semalam ulun beberapa kali ulun dilakar, hampir dilakar, nyaman saja istirahat. Tapi kalau menyangkut orang banyak, itu kita sulit untuk meminta halal, meminta rezeki. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melarang dan menganggap
kecelakaan yang besar sebagaimana disebutkan di surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul lil mutaffifin alladziina idza kanu 'alan nas yastawfuna idza kanuhum aw wazanu yahsiruna alla yadunnu ulaika annahum mab'utsuna fi yawmin 'adzim yawma yakununa li rabbil 'alamin. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala ini Al-Qur'an ayat 1 sampai 6. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi. Bila kita menakar dari orang lain, balas kita angkat kepala dan jubungi dari jubungi. Minta dipenuhi, minta dibanyaki. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, minta dibagi, minta dibanyaki. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, mudah-mudahan kita diturunkan oleh Allah. Kalau kita sudah terlanjur, kita tahu, kita bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ulun dari, ulun kada mengerti, ulun kada tahu, ulun minta halal, minta ampun dosa-dosa ulun ya Allah. Allah menyambat kesalahan besar orang yang apabila minta ditakarkan, minta dibanyaki. Apabila dia menakarkan jasa orang lain, dia minta dikurangi. Lain apa dulu coba cek. Bidanya aku ya bunai kau dimakan. Ikan bubur tidak boleh makan. Bila ikan bubur aku bunai, bila aku bunai ikan bubur ya kalau kawan saya nyamannya. Seorang. Nah bila menakar kesaninya minta dilebih. Bila menakar kesan orang minta kurang. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan di hari di pada masa setelah kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Hidup dia tidak sulit tapi berkah. Apalagi maksud berkah hidup itu kan macam-macam. Ada lapang-lapang ada lapang bocor, ada bocor lapang, ada bocor bocor. Lapang-lapang kayak di dunia sugi, bisi harta banyak, bisi mobil banyak, bisi duit banyak. Lapang. Di akhirat lapang pula, sugi rajin bersedekah, sholat ini dijaga, zakatnya dijaga. Zakatnya dikeluarkan rajin infak, sugi di dunia sugi. Di akhirat sugi ini karena lapang-lapang. Ada jalan lapang bocor di dunia sugi. Motor banyak, mobil banyak, bini banyak, bini pulang banyak, bini banyak, kenal banyak. Tapi ada ibadah, ada zakat, puasa ada, sholat ada, berzakat ada. Di akhirat sakit itu karena lapang bocor. Ada jalan bocor lapang. Di dunia sakit, besi kendaraan ada, rumah, halo, tapi rajin ibadah, rajin sholat, akhlaknya baik, berperilaku hati-hati, memakan hati-hati. Di dunia lucu, tapi di akhirat lapang. Minimal kita yakin. Biarlah dunia lucu, tapi di akhirat berapa? Jangan sampai lucu. Di dunia lucu, di akhirat lucu. Tidak sedikit biar kalau ulun kena tak sadar yang paling baik itu. Itu dia. Doa-doa dari yang memiliki hari Jumat 15 semuanya lagi ajar doa. Dibincang apa-apa. Temui kalau orang ada pulang itu warnanya lucu-lucu
mobil banyak ambil cari. Tunggu, buka. Akan beli lagi. Padahal itu rakyatnya wajib sembahyang, wajib sholat Jumat. 15 menit aja sampai Teguh. Secara akal mustahil sendiri cabang untuk sholat Jumat. Sendiri dia gurih, alasan di bawah-bawah tetap. Kayaknya bila orang gurihkan di masjid, menyar bawah beberapa sedikit dari ibu kedua. Karena orang banyak berbagi nafsu itu marahnya lucu-lucu mudah di tangan termasuk yang sedemikian. Nah, tadi kembali boleh sampaikan. Amanah adalah salah satu sifat yang terpuji yang dimiliki oleh Rasul, dan amanah adalah merupakan kewajiban kita untuk macam-macam amanah, jabatan amanah, kemudian kekuasaan amanah, harta amanah, jadi pesan macam-macam yang berbentuk amanah. Nah, segala amanah itu hendaklah kita laksanakan dengan semestinya sesuai kesepakatan kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau agak keras sedikit, tapi ada untuk kebaikan kita semua, karena agama itu adalah nasihat. Agama itu nasihat. Kalau seseorang ada bejalan itu lubang, kita mengatakan itu jangan bejalan ke situ, itu ada lubang yang sampai tercabur, itu agama nasihat saling mengingatkan. Wa akhirna insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu sangat dalam keadaan rugi dari nantinya, kecuali orang yang melakukan amal, orang yang beriman, orang yang melaksanakan amal saleh, orang yang menasihati dalam kebenaran, dan orang sangat mengerti dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sedemikian. Amin ya rabbal alamin. Beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, 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 ya Rahman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. وأن تتقبل منا بمنك ورحمتك ونسأل الله أن تجعلها منا هدية محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والمتبعين إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائهم المسلمين ومقلدهم والمحدثين والقراء والمنوان الذي بين المؤمنين والتابعين إلى يوم الدين ثم إذا رأينا قرأناها بثوابهم وتلي القرآن عن يتكلم وجهاته لمن أحسن بالميت يا مولانا يا رب العالمين ثم إذا رأيهم ومرأهم أبدا وتمروا غير ولا دائر لهم اللهم ارحمنا برحمتك وأنت ويوم بوجهك وأنت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولجميعنا وتجعل عملنا والإيمان والإسلام جمعا توفنا وإحنا الراحمين وإلحاقنا لنا بجاهك بأجالنا ولذاتنا محمد رسول الله أهل علينا يا جاهد وقر علينا قبولنا يا ضعيف وانفعنا وارحمنا يا جاهد يا رب الضالين بالكريم ثم إلى علينا ولكن والمنصور يا سيد والسوء والسلام رضي الله عنه ثم لا نجمة الله بها وبارك أيمان المسير وحضر أرواحهم يا مولانا يا رسول الله ثم المعصمين والبر وموت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمة ومغفرة وعافية بسم الله الرحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اللهم لا تحرم من الجنة ولا قبر من غفرتك نتوفى من رحمة القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعلنا من منازلنا وعلمنا ما جهل وارزقنا وتوفى عليك وآتنا النار واجعل لنا من جميع مولانا يا رب العالمين ومن صلاة المتقين محمد وعلى آله الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلوات محمد وعلى وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun kita ketakuan tentang tasawuf ilmu
bertepuk tangan termasuk perbuatan menyerupai orang kafir. Bertepuk tangan bertepuk tangan. Nah, jadi ini pertanyaan yang menyatakan ulun sudah beberapa tahun yang lewat dari 2 tahun ini. Pas itu waktu itu ada tahun baru katanya dia karena berbicara tentang tasawuful kufar, tentang sabar itu bahwa hukum barang siapa yang menyerupai perbuatan suatu kaum maka ia akan masuk golongan. Jadi pada mungkin bertepuk tangan apakah termasuk perbuatan menyerupai orang kafir. Jadi alhamdulillah kalau perbuatan kita ini ada bagian yang biasa bertahun-tahun. Waktu di Banjar itu biasanya ulun ada mengisi subuh Sabtu dengan subuh Kamis, tapi itu sudah setahunan yang lewat. Mulai bulan puasa tadi ulun istirahat. Ada juga masih, tapi jarang-jarang juga ulun kadang-kadang ulun suruh orang malam Kamis habis maghrib malam Kamis kadang-kadang Ustaz Abdul Rahman gitu. Kalau yang subuh itu kenapa? Karena ulun istiqlal waktu lagi ingin selalu menyuruh Ustaz Salikuddin Normaisi akan mengganti ada sanggup juga jawabannya dulu jadi punya amal aja. Jadi ulun sedangkan malam Yasin dan malam Jumat sudah 5 tahunan lebih ulun tidak di sana. Kenapa? Karena di sini semalam anak membuka Yasin, jadi ulun anak rumah anak di kampung sini itu sekitar 5 tahun lebih sudah bisa malam Jumat. Biasanya berbeda habis berbeda ada tausiah. Cuma bedanya pertanyaan di sana yang khusus habis maghrib itu bertakut mereka kadang mau dijawab. Misalnya, apakah bertepuk tangan termasuk perbuatan yang menyerupai orang kafir? Misalnya dia ini ada mau jawabannya atau ada mau. Misalnya dulunya kelompok haid bolehkah memotong rambut, memotong kuku bolehkah? Boleh kan mau mereka hendak lebih yakin kalau dijawab ada dasar Al-Quran atau hadis. Bahkan di sana tuh ya. Makanya orang alim yang berilmu itu belum tentu hatinya bersih. Di sekitar masjid turun kebaikan itu ada orang lulusan Mesir, lewat rumah. Tapi ini ada bicara karena menaruhkan gawean abadnya bisnis. Jadi tidak boleh. Tapi di sana itu sebastian anak bertakut itu sebenarnya mau coba agar orang tahu lagi bisa, lagi pintar, daripada dulu maksudnya itu. Nah, mudah-mudahan kita jangan sampai itu. Kalau ini ulun yakin kita bertakut dasar hendak tahu kerja niat yang ada baik kerja. Alhamdulillah. Cuma di sana itu punya kalau mau jawaban itu ini ada harus didasari. Mereka merasa ada puas kalau ada didasari dengan dalil-dalil. Nah, semalam sekitar sudah berapa tahun ada betul. Apakah bertepuk tangan itu termasuk perbuatan menyerupai orang kafir atau tasyabuh bil kufar? Yang pertama, ulun kadawani memandangkan itu haram, ada setidaknya makruh bertepuk tangan. Setidaknya makruh. Nah, berarti kita kalau ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang takjub, sesuatu yang kita jangan yang batin, yang setidaknya makruh. Berarti kan kalau kita ada batin kita berpahala. Karena Al-Quran yang menyebutkan pada surah Al-Anfal ayat 35, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muqa'a wa tasdiyah. Sembahyang mereka dalam kurung orang-orang kafir. Sembahyang mereka orang kafir di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan.
Nah, berarti kita sembahyang orang-orang kafir di sekitar Baitullah tidak lain hanya siulan dan tepuk tangan. Bersiulan wae dan tepuk tangan. Belum ada wanita, cuma orang mengatakan sembahyang mereka orang kafir di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Nah, berarti orang kafir yang melakukan kalau kita bangkit berarti tersebut fil kufar menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Kita bangkit itu biar yang diperbolehkan dibikin ketika menegur imam salah, imam ada ingat itu hanya yang boleh bangkit. Kan kalau lagi kan kalau imam salah subhanallah karena macam kita tapi kalau begini menepuk tangan kanan menepuk tangan itu aja yang boleh bangkit. Selain daripada itu ulun karyawan yang cuma makhluk. Kalau kita melihat sesuatu yang tajam kayak subhanallah atau Allahu Akbar itu sebenarnya tidak dianjurkan. Misalnya luar biasa, benarnya subhanallah. Ngomong-ngomongnya dirinya umat dan subhanallah yang bisa menyebutkan dosa umatnya dan sebagainya. Subhanallah, masya Allah. Tajam. Nah jadi intinya kalau sesuatu melihat yang tajam, melihat yang luar biasa, Allahu Akbar atau subhanallah itu anjuran aja. Jadi itu jawaban setidaknya maksudnya kalau kita sudah tahu melihat yang luar biasa, melihat orang dari pintar banget di luar hebat kita dapat baku, masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, memuji Allah karena Allah yang berhak dipuji, Allah yang maha sempurna, Allah yang terbebas daripada sifat kekurangan dan kejahatan. Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah. Itu jangan ganti mengetahui udah terbiasa kita kurang. Nah itu adalah merupakan amal. Jadi untuk ada mana ada duit cuma makhluk itu boleh ditinggalkan bahwa diri kita berdosa. Nah kasih doa yang kita berpegang, apabila ini kita bangkit tidak mendapatkan dosa, tapi kalau ini kita kawan bangkit kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup melihat yang tajam, melihat yang luar biasa dengan